Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas ball bearing ya. Sebelumnya kita sudah membahas masalah ball bantalan uh, luncur atau sliding bearing ya. Kali ini kita khusus bahas masalah ball bearing. Ball bearing atau bantalan gelinding ya. Ada dua jenis bantalan gelinding ya. Ada yang terdiri dari bola dan ada juga yang terdiri dari roll ya. Roll sejenis kayak tabung tapi kecil-kecil ya. Bantalan jenis bola dan roll terdiri dari inner race, inner race bagian sini yang menempel pada poros kalau kita assembling ke poros ya. Terus ada outer race ya, itu terdapat di bagian luar casing ya. Di antara inner race dan outer race terdapat bola atau roll ya, seperti gambar ini ya, ada roll ataupun ada bola. Nah, setiap bola atau roll terdapat jarak ya, sehingga antar bola atau roll itu tidak saling bersentuhan ya. Bantalan bola digunakan untuk beban yang ringan, sedangkan untuk bantalan roll digunakan untuk beban yang lebih berat ya. Itulah salah satu perbedaan antara bantalan bola sama bantalan jenis roll ya. Terus bantalan gelinding juga bisa diklasifikasikan berdasarkan beban yang dipakai ya. Ini ada dua klasifikasinya, ada bantalan radial, ada bantalan dorong atau thrust ya. Bantalan radial dan dorong ditunjukkan pada ini ya, ini seperti ini bentuknya. Ini arah radial, terus ini arah dorong ya. Ketika bantalan bola menahan beban radial atau gaya normal, bidang rotasi bola terletak pada garis tengah atau pusat dari bantalan ya, ini ya, pas di tengah-tengah. Sedangkan untuk beban dorong, bidang rotasi bola atau roll bergeser dari titik pusat ya. Nah, untuk beban radial dan beban dorong keduanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini klasifikasi bantalan berdasarkan beban yang digunakan ya. Sini ada kelebihan dan kekurangan dari bantalan gelinding ya. Kelebihannya, pada saat pemakaian awal terjadi gesekan ya, gesekan yang kecil ya, kecuali pada waktu kecepatan yang sangat tinggi. Terus kemampuan untuk menahan beban kejut sesaat ya, karena terdiri dari bola-bola atau roll ya. Terus akurasi pelurusan dari poros lebih baik daripada bantalan luncur ya. Terus ada yang keempat, biaya perawatan rendah karena tidak diperlukan pelumasan ya. Terus yang kelima, dimensi keseluruhan kecil ya. Terus yang keenam, keandalan dalam pemakaian, jadi dia lebih handal daripada bantalan luncur. Yang ketujuh, mudah dibongkar pasang pada elemen mesin lainnya seperti poros ya. Yang kedelapan, lebih bersih daripada bantalan luncur. Terus ini ada kekurangannya, bantalan gelinding ini lebih berisik pada kecepatan tinggi ya, karena kalau kecepatan tinggi gesekannya lebih besar dan sentuhan antara semua bola dengan inner race sama outer race juga lebih besar. Terus yang kedua, resistensi rendah terhadap goncangan ya, karena terlalu banyak partnya, jadi hambatan lebih besar terhadap sebuah goncangan ya.
Jadi getaran antara bola sama atau roll lebih banyak ya, kalau terjadi goncangan. Terus yang ketiga, memerlukan biaya yang mahal di awal ya, karena lebih mahal daripada bantalan luncur ya. Terus yang keempat, desain rumah bantalan rumit ya, rumit dalam pembuatan ya. Terus ini ada beban statis pada bantalan glinding ya. Beban yang dapat ditahan oleh bantalan yang tidak berputar disebut beban statis ya. Beban statis bisa didefinisikan beban radial atau beban aksial ya. Pada deformasi pemain bola, beban terbesar biasanya mencapai 0,0001 kali diameternya ya. Pada bantalan bola satu alur, beban statis dasar berhubungan pada komponen radial yang terjadi ya pada bebannya ya, karena perpindahan letak radial ring ya bantalan satu dengan lainnya. Terus pada beberapa aplikasinya di mana rotasi berikutnya pada bantalan lebih lambat dan kehalusan pada gesekan tidak terlalu diperhatikan, deformasi permanen lebih besar dapat diizinkan. Ini gambar dari beban statis ya, dari fixed element. Berikutnya ini persamaan untuk mencari beban statis radial ya. CO atau beban statis radial sama dengan FO dikalikan I kalikan Z kalikan D kuadrat kali cos alfa ya. Kalau I itu banyaknya alur pada bantalan bola, sedangkan Z banyaknya bola pada setiap alur ya. Untuk D diameter bola, sedang alfa sudut kontak ya. Nilai sudut alfa antara garis aksial pada beban bola dengan bidang tegak lurus aksis dari bantalan ya, tegak lurus dari sumbu X nya ya, aksisnya ya. Terus FO faktor bantalan tergantung dari tipe bantalan, nanti ada tabel ya, tabel untuk menentukan faktor bantalan. Untuk FO sama dengan 0,34 bantalan bola dengan pengaturan sendiri, sedangkan untuk nilai 1,25 untuk kontak radial dan bantalan alur sudut ya, tergantung pemakaiannya lah. Terus untuk bantalan roller radial, beban statisnya bisa dirumuskan seperti ini ya. Jadi ya hampir sama, cuman bedanya di LE, panjang efektif kontak antara roller dengan cincin washer ya. Terus untuk bantalan bola aksial rumusnya seperti ini, juga hampir sama, bedanya di faktor bantalan ya. Untuk beban roller aksial, beban statis dasar radial dapat diperoleh seperti ini ya, hampir sama juga ya. Nah, ini untuk beban statis ekuivalen bantalan roll ya. Nah, dapat didefinisikan sebagai beban radial statis atau beban aksial, di mana jika ditambahkan pada persamaan, maka persamaan menjadi seperti deformasi permanen total yang terjadi pada bola yang menerima beban terbesar ya. Beban ekuivalen radial statis untuk bantalan radial atau roll dalam kondisi menerima kombinasi antara beban radial maupun beban aksial ya. Aksial itu sama dengan beban tekan ya. Ini persamaannya ya. Untuk harga X sama Y
Untuk beberapa bantalan bisa dilihat di tabel ini ya. Untuk harga faktor servis bisa dicari berdasarkan beban ya. Ini angkanya, misalkan 1 untuk beban uniform atau steady load ya, seragam, beban seragam. 1,5 untuk beban kejut kecil ya. 2 untuk beban kejut medium. 2,5 untuk beban kejut yang lebih besar ya. Terus untuk beban dinamis ekuivalen didapatkan dengan persamaan ini ya. FE sama dengan XL kali V kali FR ditambah YA kali FA dikalikan KS atau faktor koreksi ya. Untuk faktor rotasi bisa dipilih angkanya berdasarkan rotasi yang untuk faktor rotasi bisa dipilih berdasarkan tipe rotasi dari bantalan itu sendiri ya. Angka 1 misalnya untuk angka 1 digunakan untuk semua tipe bantalan ketika cincin bagian dalam berputar ya, untuk tipenya ya. Terus ada lagi tipe bantalan set aligning ketika cincin dalam diam. Untuk cincin dalam diam bisa pakai angka 1 ya. Terus untuk angka 1,2 digunakan untuk semua bantalan kecuali self aligning ya, ketika cincin dalam diam. Terus berikutnya ada umur bantalan, bisa dipakai pada persamaan ini ya. L sama dengan C dibagi FE pangkat K kalikan 10 pangkat 6. Untuk beban dinamis C sama dengan FE kali L dibagi 10 pangkat 6 pangkat 1 per K ya. FE itu beban dinamis ekuivalen, sedangkan K itu faktor dinamis bantalan ya. Harga K ini didapatkan untuk berbagai dari bantalan bola, bantalan glinding maaf. Untuk harga K dengan nilai 3 jika memakai bantalan bola. Untuk 10/3 untuk bantalan roller. Hubungan pendekatan antara umur pakai dalam putaran dan jam kerja bantalan yaitu L sama dengan 60 kali N kali LH dalam putaran ya. N itu putarannya ya, sedangkan LH itu jam kerja bantalan. Terus ini ada pelumasan. Nah, pelumasan ini digunakan untuk piring ya, untuk mengurangi gesekan antara permukaan ya, supaya tidak mengeluarkan panas akibat gesekan ya. Ada berbagai macam pelumasan ya. Ada liquid, ada semi liquid, ada solid. Liquid itu ya oli dengan kekentalan yang lebih encer ya. Terus ada semi liquid, oli dengan kekentalan yang tinggi ya. Terus ada solid itu seperti gemuk ya. Pelumasan liquid biasanya digunakan untuk piring dengan oli mineral atau sintetis ya. Ini ya untuk solid pakai biasanya di bahasa bengkel itu pakai gemuk ya. Gemuk dipakai untuk kecepatan putar yang lambat tapi tekanannya yang besar. Ini ada angka viskositas untuk oli ya. Ada size 10, 20 dan
sebagainya. Ini ada contoh soal untuk perencanaan bantalan ya. Rencanakan bantalan jenis single row deep groove ball bearing dengan beban radial 4000 dan beban aksial 5000 ya. Bantalan bekerja pada putaran 1600 rpm dengan umur pakai rata-rata 5 tahun dan selama 10 jam kerja per hari ya. Nah, untuk beban diasumsikan uniform dan steady ya. Pertama-tama kita hitung dulu umur pakai ya. Umur pakai LH sama dengan dikalikan tahun dikalikan 300. 300 itu asumsi hari kerja itu 300 hari per tahun, terus dikalikan jam 10 jam per hari, maka didapatkan umur pakai 15.000 jam kerja. Terus umur pakai berdasarkan putaran ya, samanya 60 kali putaran atau N dikalikan umur pakai secara jam kerja, maka didapatkan 1440 kali 10 pangkat 6 putaran untuk umur pakai berdasarkan putaran ya. Nah, setelah itu kita hitung beban dinamis ekuivalennya ya, samanya ini ya, XR kali V faktor rotasi. XR itu faktor radial, V itu faktor rotasi, kali faktor beban radial ditambah faktor aksial dikalikan beban aksial, terus dikalikan faktor koreksi ya, safety faktornya ini ya, KS ya. Nah, untuk menentukan besar faktor radial dan faktor aksial, berhubung pada soal ini beban statis belum ada, sehingga kita harus mengasumsikan dulu ya untuk beban statisnya ya pada tabel 4 ya. Misalkan untuk perbandingan beban aksial dibagi dengan beban statis 0,5. Nah, terus perbandingan antara beban aksial dan beban radial 5000 dibagi 4000 sama dengan 1,25. Nah, 1,25 ini lebih dari nilai yang di tabel itu ya. Nah, ini karena dia lebih dari nilai ini nilai kita tentukan dulu ini nilai FA per CO 0,5, terus nilai E nya 0,44. Setelah kita hitung didapatkan untuk nilai E aktual lebih besar dari 0,44, jadi kita pilih yang lebih ini ya, lebih besar dari nilai E, sehingga didapatkan untuk faktor radial sebesar 0,56, terus faktor aksialnya 1 ya. Terus untuk faktor safety-nya kita pakai 1 karena bebannya ini ya, uniform dan steady load tadi ya. Setelah itu kita masukkan ke perhitungan beban dinamis ekuivalen tadi ya, maka didapatkan untuk beban dinamis ekuivalen 7240 Newton ya. Setelah itu beban dinamis bantalan kita hitung dengan catatan harga K untuk bantalan blinding sebesar 3 ya, karena untuk pemakaian normal. Jadi kita masukkan ke persamaan ini, didapatkan untuk beban dinamis sebesar 81.760 Newton ya. Nah, harga ini kita lihat di bantalan yang tersedia di tabel 6. Kira-kira yang mendekati angka ini didapatkan bantalan nomor 315 ya. 315 ya. Untuk beban statisnya atau C072, terus beban dinamisnya 90. Nah, 90 ini untuk angka ini dikalikan 1000 ya, ini 90 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Jadi yang lebih dekat ini ya, nomor 315 ya. 315 untuk beban
statis 72.000 Newton, sedangkan untuk beban dinamis yang paling dekat 90.000 Newton. Nah, setelah ini kan nilai beban statisnya udah ada ini, jadi kita masukkan lagi ke persamaan perbandingan antara beban ekivalen beban aksial dibagi dengan beban statis ya, maka didapatkan 0,07 ya. Nah, kini kita lihat tabel lagi ya, berdasarkan nilai CO yang baru ini ya, beban aksialnya. Kita lihat tabel 4 lagi ya, 0,07 ya. Akhirnya kita bisa memakai harga ini ya, 0,07 untuk faktor radial sama, sedangkan untuk faktor aksialnya jadi 1,6 ya. Nah, terus kita masukkan ya, untuk faktor rotasi kita pakai 1. Alasannya kenapa? Di sini. Nah, ini untuk tipe bantalan cincin dalam yang berputar ya. Kita masukkan ke persamaan beban ekivalen lagi ya. Saat dihitung didapatkan untuk beban ekivalen sebesar 10.240 Newton ya. Setelah didapatkan beban ekuivalennya, maka kita hitung lagi untuk mencari beban dinamis yang aktual. Jadi beban ekivalen kita masukkan ke rumus ini lagi ya. Nah, ini ya, maka didapatkan untuk beban dinamisnya sebesar 115.635 Newton ya, 115.635 Newton ya. Setelah kita ketahui untuk beban beban statisnya diketahui, terus beban dinamisnya diketahui, maka kita cross check lagi ke tabel ya, kira-kira yang paling mendekati dengan nilai ini bantalan yang mana ya. Kita lihat di tabel ya. Tabel 6, yang paling mendekati ini ya, berarti ya untuk beban dinamisnya yaitu sebesar 120.000 Newton ya, sedangkan untuk beban statisnya 112.000 Newton ya. Nah, ini ya bantalan dipakai yang nomor 319 ya, dengan diameter lubang sebesar 95 pada tabel nomor 7 ini ya, 95 ya. Ini ada contoh yang kedua ya, sebuah bantalan tipe single row angular contact ball bearing nomor 310 ya, digunakan untuk kompreso aksial. Bantalan menerima beban radial sebesar 2.500 Newton dan beban aksial 1.500 Newton ya. Jika diasumsikan beban like shock load, itu umur pakai bantalan ya. Nah, kita lihat dulu untuk bantalan 310 spesifikasinya di tabel ya. 310 untuk ini ya, untuk single row angular contact ball bearing. Nah, untuk beban statisnya 40,5 kN, terus untuk beban dinamisnya 53 kN. Sedangkan untuk diameter lubangnya untuk 310 ini ya, diameter lubangnya 50 mm. Nah, itu kita hitung perbandingan antara beban aksial dan beban radialnya, didapatkan 0,6. Nah, 0,6 ini lebih besar daripada nilai E ya, kalau kita lihat di tabel ini ya. Nah, E berarti pakai yang sebelah sini ya.
Di tabel 4 didapatkan faktor radialnya sebesar 1, sedangkan faktor aksialnya 0 ya. Terus kita masukkan ke beban ekivalennya, maka didapatkan beban ekivalen sebesar 3750 Newton ya. Setelah itu kita hitung umur pakai bantalan. Kita masukkan ke persamaan ini ya. L sama dengan C bagi Fe. C itu beban dinamis, Fe itu beban aksial ya. Maka beban ekivalen maka hasilnya sebesar 2823 kali 10 pangkat 6 putaran untuk umur pakainya ya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.